Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 11, yakni beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nurul Khafifah Halim selaku moderator dan juga pemateri ketiga. Dan ada rekan saya Muhammad Akbar Rahman selaku pemateri pertama. Dan juga rekan saya Andi Muhammad Zulfikar Taufik selaku pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang wisdom atau kebijaksanaan. Jadi, untuk mengefisiensikan waktu, ya, kita lanjut saja. Saya serahkan kepada pemateri pertama, Saudara Muhammad Akbar Rahman. Disilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, apa itu wisdom? Wisdom di sini secara kontekstual digambarkan sebagai kemampuan kognitif yang mengintegrasi intelektual dan emosi. Wisdom berasal dari pengalaman panjang, kualitas pribadi, dan bisa dipelajari. Wisdom merefleksikan kematangan yang memperhatikan kebaikan kolektif dibanding kepentingan pribadi, di mana wisdom didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami hal-hal penting dalam hidup. Wisdom juga melibatkan tingkat kompetensi personal dan interpersonal yang luar biasa. Wisdom didefinisikan sebagai gabungan dari dimensi kognitif, reflektif, dan efektif, yang mana dimensi ini sangat berperan terhadap life satisfaction pada lansia. Ya, lanjut. Teori keseimbangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan diartikan dengan apabila individu menggunakan kecerdasan, kreativitas, akal sehat, dan pengetahuan untuk menyeimbangkan 3 ranah kehidupan. Ketiga ranah tersebut adalah minat interpersonal, intrapersonal, dan ekstrapersonal. Orang melakukan ini dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pertama adaptasi dengan lingkungan saat ini, pembentukan lingkungan tersebut, dan memilih lingkungan baru. Oke, jadi itu definisi dari kebijaksanaan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua untuk menjelaskan tentang dimensi-dimensi dan dimensi-dimensi kebijaksanaan. Saya persilakan untuk Kak Andi Muhammad Zulfikar Taufik. Jadi untuk dimensi-dimensi kebijaksanaan ini sendiri dipopulerkan oleh Monica Ardell. Itu ada 3 dimensi, di mana ada kognitif, reflektif, dan efektif. Kognitif itu sendiri bermakna pemahaman tentang kehidupan dan keinginan untuk mengakui kebenaran. Jadi sebenarnya bicara kebijaksanaan itu sendiri, kita harus bicara soal sedikit kurang lebihnya dengan filsafat. Kenapa? Karena dari kata filsafat sendiri itu diambil dari kata philo, yang artinya kecintaan, dan sophia artinya kebijaksanaan atau tingkat tingginya dari sebuah kearifan. Makanya dalam sebuah kognitif itu dimulai dari bicara kognitif di sini kita bicara soal logika, dan dimana kita tahu yang mana benar yang mana salah. Kemudian ada reflektif, dimensi selanjutnya yaitu kemampuan dan kesadaran untuk melihat fenomena dan peristiwa dari berbagai perspektif. Dalam artian di sini reflektif itu bicara soal tidak melulu bahwa kebijaksanaan itu tidak melulu soal subjektivitas, tapi kita bicara soal objektivitas. Jadi kita bisa melihat dari berbagai POV berbeda, bahwa dalam sebuah kejadian, fenomena itu kita harus lihat dari sisi objektifnya, baik kita sebagai kita sendiri ataupun kita sebagai objeknya. Kemudian ada afektif atau cinta yang simpatik yang penuh dengan belas kasih terhadap orang lain. Di sini bersangkut paut dengan refleks tadi, tapi dalam artian di sini lebih ke arah emosionalnya, dan dimana memang kita dapat sebuah dalam filsafat itu sendiri mungkin bisa dikatakan sebagai tingkatan estetikanya. Kurang lebih begitu untuk dimensi-dimensi. Lanjut. Mulai lanjut. Oke. Jadi kita lanjut ke jenis
konseptualisasi wisdom, dalam artian di sini dari sudut pandang sebagai psikologi, dari sudut pandang keilmuan psikologi, di mana dari sudut pandang psikologi, di mana kebijaksanaan itu ada konseptualisasi kebijaksanaan sebagai aspek perkembangan kepribadian pada masa dewasa. Ya memang banyak yang orang tahu, banyak bahwa ya umur itu hanyalah angka. Yang memang bisa dikatakan orang yang dikatakan dewasa itu adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian ada konseptualisasi kebijaksanaan sebagai pemikiran dialektika postformal. Apa maknanya? Maknanya di sini orang-orang yang mampu mengambil keputusan dan berpikir secara bijaksana itu dia berpikir secara dialektikanya itu panjang, baik dari tesis, antitesis sampai akhirnya sintesis. Kemudian ada konseptualisasi kebijaksanaan sebagai bentuk kecerdasan yang diperluas dan keahlian kognitif emosionalnya. Yang pastinya maksud dari penjelasannya di sini konseptualisasi yang ketiga yaitu di mana orang yang mengambil keputusan secara bijaksana dan berpikir secara bijaksana itu akan tepat menempatkan kemampuan berpikirnya dan emosionalnya dalam mengambil keputusan bijaksana. Itu. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Nah, selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan pada poin ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ini saya angkat dari penelitian yang dilakukan oleh Basri pada tahun 2006. Adapun latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan, karena beliau ingin mengetahui apakah ada karakteristik yang berbeda dengan karakteristik atau dimensi yang dijelaskan sebelumnya oleh Ardelt ya, yang dijelaskan sama Kak Zulfikar. Jadi ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri pada tahun 2006 yang khususnya dia ingin mencari tahu karakteristik pada kebijaksanaan pada masa dewasa awal, pertengahan, dan akhir, diketahui bahwa ada 5 poin yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi spiritual moral seseorang. Nah, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang baik itu adalah orang-orang yang memiliki karakteristik seperti orang-orang yang religius, tawakal, sederhana, bersahaja, tutur katanya halus, lemah lembut dalam berbicara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan seseorang itu adalah bagaimana kemampuan atau hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, orang-orang yang berbijaksana akan memperhatikan relasinya dengan orang-orang di sekitarnya, yakni lebih mengayomi, tulus, ikhlas, penuh pengertian, ya, pemaaf, dan melindungi. Kemudian untuk faktor ketiga yaitu kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Nah, karakteristiknya seperti apa? Ini orang-orang yang bijaksana akan meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini match sense juga dengan poin-poin yang dijelaskan tadi sama Kak Zulfikar gitu. Terus yang keempat, kondisi personal. Nah, orang-orang yang lebih mawas diri, bertanggung jawab, konsekuen, dan lebih percaya diri juga. Terus poin yang kelima, menurut Basri, faktor yang mempengaruhi itu adalah ada kemampuan khusus atau istimewa, yaitu minimal ada kompetensi pada bidang tertentu, memiliki pengetahuan luas. Nah, selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrani di tahun 2019, tapi spesifiknya ini dilakukan kepada individu atau subjek di masa remaja, ya. Jadi berbeda dengan Basri tadi, kalau ini khusus untuk pada remaja, karena dikatakan bahwa remaja itu sudah masuk di tahap mulai berpikir rasional atau logis gitu kan. Apa saja poinnya? Ada 3 poin. Yang pertama itu berpikir cerdas. Nah, remaja yang mampu berpikir cerdas seperti dia hati-hati dalam bertindak, mampu mengendalikan emosi, adil, berjiwa besar, bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu mereka cenderung memiliki benih-benih untuk menjadi orang yang lebih bijaksana ketika dia dewasa. Terus yang kedua, ada kepribadian positif. Nah, kepribadian positif ini karakternya seperti individu yang setia, humoris, dermawan, ramah, sopan, dan mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian untuk faktor yang ketiga menurut Sahrani yaitu keterandalan dalam bertindak. Apa saja?
karakteristik individu yang mampu mengemukakan pendapatnya, tegas, konsisten, dan juga komitmen, mandiri, dan percaya diri, dan banyak karakteristik lainnya. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini sebenarnya diharapkan bisa melihat bahwa ada perbedaan karakteristik kebijaksanaan untuk budaya di Indonesia sendiri. Ada perbedaan dari budaya Barat yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Ardell, yang dijelaskan sama Kak Gilbert tadi. Seperti itu. Jadi, mungkin itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan dari segi masa remaja dan dewasa, ada perbedaan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi dari kelompok 11 itu saja terkait kebijaksanaan. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Iya, oke deh. Saya rasa cukup ya materinya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya atau masih ada yang belum dipahami, silakan langsung saja diketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke? Ditunggu teman-teman semuanya antusiasnya, cari tahu apa sih itu wisdom dan sebagainya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata ya. Sampai bertemu di sesi tanya jawab di kelas. Oke, terima kasih dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.